Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang keterampilan dasar kepramukaan. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Eka Nurlaila, NIM digit terakhir 172. Saya Dwi Rahayu, NIM digit terakhir 200. Saya Afifa Imraatul Mufidah, NIM digit terakhir 201. Saya Alfia, NIM digit terakhir 199. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Dadah. Saya akan menjelaskan falsafah kepramukaan. Pengertiannya yaitu falsafah kepramukaan adalah cara pandang atau nilai dasar yang menjadi pedoman dalam keseluruhan kegiatan pramuka. Jadi, pramuka ini bukan sekadar kegiatan berbaris-berbaris atau camping, tapi merupakan proses pendidikan karakter. Falsafah ini banyak dipengaruhi oleh gagasan pendiri pramuka dunia, yaitu Baden-Powell, yang menekankan bahwa pendidikan terbaik adalah melalui pengalaman langsung. Baik, selanjutnya tujuan falsafah kepramukaan. Menurut pemikiran para tokoh seperti Baden-Powell dan juga dijelaskan dalam berbagai buku kepramukaan, pramuka ini bertujuan membentuk manusia yang satu, berkarakter kuat, yang kedua, mandiri, yang ketiga, tanggung jawab, dan yang terakhir, peduli terhadap sesama dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu prinsip dan kepramukaan. Prinsip dasar pramuka ini akan menjadi arah dalam setiap kegiatan pramuka. Yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, setiap anggota harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjalankan ajaran agama dan memiliki moral yang baik. Yang kedua yaitu peduli terhadap sesama dan bangsa. Contohnya, kita suka menolong, menghargai orang lain, dan tentunya cinta pada tanah air. Yang ketiga yaitu peduli terhadap diri sendiri. Contohnya yaitu menjaga kesehatan, mengembangkan kemampuan diri, dan disiplin dan juga mandiri. Selanjutnya, metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara unik pramuka dalam mendidik anggotanya. Yang pertama ada learning by doing, yaitu belajar sambil melakukan. Contohnya yaitu belajar tali temali langsung praktik dan belajar survival langsung di alam. Yang kedua, sistem kelompok. Contohnya yaitu pramuka dibagi dalam regu atau sangga dan melatih kerjasama dan kepemimpinan. Yang ketiga, kegiatan di alam terbuka. Contohnya yaitu perkemahan dan penjelajahan yang bertujuan guna melatih ketahanan fisik dan mental. Yang keempat, sistem tanda kecakapan. Contohnya yaitu tanda kecakapan umum atau TKU dan tanda kecakapan khusus atau TKK. Yang kelima ada sistem AMONG, yaitu sistem pendidikan dengan prinsip memberi contoh, membimbing, dan mendukung. Selanjutnya, kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan terdiri dari Trisatya yang berisi janji pramuka dan Dasa Dharma yang berisi nilai-nilai pramuka. Selanjutnya yaitu keterampilan dasar kepramukaan. Keterampilan dasar adalah kemampuan wajib yang harus dimiliki anggota pramuka. Ini penting banget karena jadi bekal dalam kegiatan lapangan maupun kegiatan di kehidupan sehari-hari. A. Keterampilan baris berbaris atau PBB. Tujuannya untuk melatih disiplin, kekompakan, dan juga kepatuhan terhadap perintah. Contoh gerakannya yaitu sikap sempurna, istirahat di tempat, hadap kanan, hadap kiri, jalan di tempat, dan juga masih banyak lagi. B. Keterampilan tali menali. Digunakan untuk berbagai keperluan seperti mendirikan tenda atau membuat pioneering. Contohnya, contoh simpulnya, simpul mati, simpul hidup, simpul jangkar, dan ikatan palang. C. Keterampilan pioneering. Pioneering merupakan membuat bangunan dari tongkat dan tali. Contohnya, tiang bendera, jembatan sederhana, dan juga menara padang. D. Keterampilan navigasi darat. Keterampilan ini digunakan untuk menjelajah alam yang dipelajari, yaitu membaca peta, menggunakan kompas, dan menentukan arah. E. Keterampilan survival.
dengan bebas, contohnya mencari air dan makan, membuat api, membuat tempat untuk berlindung. F. Keterampilan pertolongan pertama atau P3K digunakan untuk membantu korban kecelakaan ringan, contohnya untuk membalut luka, untuk menangani pingsan dan menghentikan pendarahan. Selanjutnya, ragam upacara dan kepramukaan. Pengertian upacara. Upacara adalah kegiatan resmi yang dilakukan dengan aturan tertentu untuk menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat. Upacara dalam pramuka itu penting karena melatih disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat. Berikutnya tujuan upacara. Yang pertama, membentuk disiplin. Yang kedua, menanamkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, melatih kepemimpinan. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa kebersamaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis upacara. Jenis-jenis upacara terdiri dari 5. Yang pertama, upacara pembukaan latihan yang dimaksud dengan dilakukannya sebelum kegiatan dimulai. Tujuannya menyiapkan mental peserta dan menumbuhkan semangat. Biasanya berisi baris berbaris, penghormatan, dan penyiapan materi. Yang kedua ada upacara penutupan latihan. Dilakukan setelah kegiatan selesai. Isinya evaluasi, pesan pembina, dan berdoa. Tujuannya mengevaluasi kegiatan penutup resmi latihan. Yang ketiga ada upacara pelantikan. Dilakukan secara resmi menjadi anggota pramuka atau naik tingkat. Ciri khasnya pengucapan trisatya dan penyematan tanda. Yang keempat ada upacara bendera. Upacara bendera dilakukan untuk memperingati hari tentu atau kegiatan resmi, contohnya hari Senin atau hari Pramuka. Yang terakhir ada upacara api unggun. Biasanya dilakukan perkemahan yang bertujuan mempererat persaudaraan dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Kegiatannya yaitu menyalakan api unggun, pentas seni, dan jaga renungan. Baik, kesimpulan materi ini adalah keterampilan dasar kepramukaan merupakan sarana penting dalam membentuk karakter, kemandirian, dan tanggung jawab. Falsafah kepramukaan menjadi landasan nilai yang mengarahkan setiap kegiatan, didukung oleh metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Berbagai keterampilan dasar seperti PBB, tali temali, pioneering, navigasi, survival, dan P3K yang menjadi bekal praktis dalam kehidupan. Selain itu, ragam upacara kepramukaan berperan dalam menanamkan disiplin, kepemimpinan, dan rasa kebersamaan. Secara keseluruhan, kepramukaan berfungsi sebagai pendidikan karakter yang menyeluruh. Baik, sekian terima kasih dari kami atas materi hari ini. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Siang-siang makan kuaci, makanya bareng sang kekasih. Cukup sekian materi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dadah!